Halo teman-teman pioner, bertemu lagi kita hari ini. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan juga aman terkendali. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe video saya ini. Judul kita hari ini, saat ini Pi Blockchain menjalankan protokol V.18. 100% semua pekerjaan berjalan sangat lancar sesuai dengan peta jalan yang ditetapkan oleh PCT menuju jaringan terbuka pada akhir tahun 2024. Oke teman-teman, jadi inilah judul kita hari ini yang akan kita bahas, yang pastinya ini sangat seru, sangat menarik, dan juga sangat penting sekali untuk kita ambil informasinya. Maka sangat sayang sekali kalau sampai terlewatkan. Jadi silahkan disimak dan juga tonton video ini dari awal sampai akhir. Oke, kita langsung aja pada pembahasannya. Nah, di sini kita awali dengan pengumuman ya. Pioner jaringan Pi yang terhormat, sebagai bagian dari grup duta GCV di seluruh dunia, saya dapat memastikan bahwa harga GCV sebesar $314.159 mendapatkan promosi yang signifikan di hampir setiap negara. Tidak hanya terdapat dukungan luas, namun barter juga aktif terjadi pada nilai ini. Saya meminta semua pioner untuk menyebarkan pesan ini, mempromosikan GCV, dan mendorong lebih banyak orang untuk bergabung dalam kesempatan seumur hidup ini. Jangan lupa untuk menyelesaikan KYC Anda sebelum batas waktu 30 November 2024 untuk menjadi bagian dari momen bersejarah ini. Mari jadikan masa depan kita. Oke teman-teman ya. Jadi harga GCV banyak sekali yang mendapatkan dukungan besar dari berbagai macam negara teman-teman ya. Dan juga banyak sekali transaksi-transaksi barter yang menggunakan harga GCV ini teman-teman. Dan juga bagi teman-teman segera selesaikan KYC sebelum akhir November teman-teman, karena itu adalah batas akhir untuk menyelesaikan KYC. Oke, kita lanjut. Nah, ini pembahasan yang selanjutnya. 10 alasan mengapa nilai Picoin dianggap harus bernilai tinggi. 1. Jaringan yang besar. Pi Network mengklaim memiliki lebih dari 65 juta pengguna aktif yang menciptakan potensi besar dalam adopsi massal sebagai alat pembayaran. Yang kedua, Web 3 dan teknologi canggih. Pi Network menggunakan teknologi Web 3 dan memiliki lebih dari 240.000 node, memberikan keamanan dan desentralisasi yang kuat. Lalu yang ketiga, ekosistem yang berkembang. Dengan lebih dari 100 platform di dalam ekosistem Pi untuk utilitas, Pi menjadi lebih dari sekedar mata uang digital, tetapi juga bagian dari jaringan aplikasi yang mendukung transaksi. Yang keempat, transaksi cepat dan murah. Dibandingkan dengan Bitcoin, transaksi di jaringan Pi lebih cepat dan tidak memerlukan biaya yang besar, sehingga dapat menarik lebih banyak pengguna. Yang kelima, konsensus GCV, Global Consensus Value. Banyak anggota komunitas yang percaya bahwa harga Pi akan ditentukan melalui konsensus global, di mana komunitas besar akan mendukung harga yang lebih tinggi. Yang keenam, penggunaan sebagai alat pembayaran. Berbeda dengan beberapa cryptocurrency lain yang lebih difokuskan sebagai aset investasi,
Pi diciptakan dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembayaran yang meningkatkan permintaan dan potensi nilai. Oke, yang ketujuh, partisipasi komunitas. Pi Network aktif melibatkan komunitasnya dalam pengembangan ekosistem dan aplikasinya, yang menciptakan rasa memiliki dan potensi peningkatan nilai seiring dengan bertambahnya pengguna. Yang kedelapan, KYC, Know Your Customer, dan keamanan tinggi. Sistem KYC yang diterapkan Pi Network bertujuan untuk memastikan bahwa pengguna adalah individu asli, meningkatkan kepercayaan dan legitimasi di antara pengguna. 9. Visi jangka panjang. Pi Network memiliki roadmap yang jelas untuk masa depan, termasuk membuka jaringan dan memperkenalkan lebih banyak aplikasi yang akan mendorong pengguna Pi dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan teman-teman ya, membuka jaringan adalah salah satu bagian dari roadmap Pi Network, teman-teman. Dan membuka jaringan adalah salah satu masa depan yang dituju oleh core team, teman-teman. Oke, yang ke-10, pasokan terbatas. Meski pendambangan Pi masih berlangsung, pasokan Pi akan dibatasi ketika mainnet terbuka sepenuhnya. Hal ini bisa menciptakan kelangkaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan nilai. Oke, teman-teman ya. Jadi inilah informasi kita hari ini. Nah, jadi kita hari ini mendapatkan dua informasi yang bagus sekali ya. Yang pertama kita kenapa sih yang akan digunakan itu harga GCV. Nah, jadi tadi kita sudah mendapatkan alasannya karena banyak sekali negara-negara yang mendukung harga GCV, teman-teman ya. Dan transaksi di mana-mana juga menggunakan harga GCV tersebut. Nah, dan juga 10 kita hari ini mendapatkan 10 alasan mengapa nilai Picoin dianggap harus bernilai tinggi. Nah, jadi ini kita harus tahu ya. Jadi kita harus tahu sih kenapa sih orang-orang itu di seluruh dunia bahkan ya, di berita-berita bahkan sudah masuk televisi kemarin kan. Kenapa sih orang itu selalu membahas tentang harga Pi? Kenapa sih orang selalu membicarakan tentang harga GCV? Kenapa sih orang saling membicarakan kenapa harga Pi Network harus tinggi? Nah, jadi kita harus tahu alasannya. Nah, jadi kita harus nyambung nih pola pikir kita dengan pola pikir mereka, harus kita serap. Harus kita masukkan ke dalam pikiran kita juga. Oh, ternyata mereka berpikirnya seperti itu. Nah, kita tahu, ternyata kenapa ya harga GCV seperti itu, kok bisa? Kalau kita berpikir sendiri mungkin kayaknya itu mustahil gitu kan. Tapi beda kalau kita sharing, kita mendapatkan ilmu dari hasil pikiran orang lain. Nah, orang lain ini mungkin hasil pikirannya lebih dalam, lebih matang, dia lebih menguasai tentang Pi Network. Nah, seperti itu. Jadi kita agar nggak salah fokus gitu tentang Pi Network ini. Jadi, nah inilah alasan-alasannya ya kan. Selama ini kita menganggap sepele tentang hal-hal ini, tentang GCV, tentang harga Pi Network yang tinggi, karena kita kekurangan pengetahuan gitu. Itu mustahil lah. Kita kan cuma bisanya seperti itu aja, teman-teman ya. Jadi sekarang kita coba rubah mindset kita, coba kita ambil hasil pola pikir orang lain, kita serap. Nah, seperti itu agar kita bisa nyambung. Kita bisa nyambung ke arah tersebut, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Jadi inilah informasi kita hari ini, 2 informasi yang bisa saya berikan ke teman-teman semua. Semoga informasi ini bermanfaat, menambah semangat, menambah motivasi, imun, sehingga teman-teman lebih optimis lagi bersama Pi Network. Dan juga semoga informasi menambah wawasan kita tentang Pi Network, teman-teman ya.
Oke, sebelum kita berakhir, kalau ada dari teman-teman semua yang ingin bertanya, persilakan untuk berkomentar di channel YouTube saya atau pada video saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.